Dalam perang, membunuh menjadi salah satu cara untuk mencapai kemenangan. Tetapi sejumlah negara tetap mencoba untuk memasukkan unsur manusiawi ketika berusaha saling membantai. Salah satunya dengan melarang penggunaan sejumlah senjata. Pelarangan senjata mulai dilakukan saat konferensi Den Haag kedua yang berlangsung 110 tahun yang lalu. Perjanjian tersebut menghasilkan banyak peraturan pada perang abad ke-20. Konferensi Den Haag melibatkan delegasi dari 44 negara dan menghasilkan 13 konvensi. Termasuk mengenai undang-undang dan kebiasaan perang di darat, penyelesaian sengketa internasional, hak dan kewajiban kekuatan netral jika terjadi perang, dan sebagainya. Nah pemirsa, apa saja ya senjata yang dilarang penggunaannya oleh hukum internasional? Yang pertama, expanding bullet. Peluru ini dirancang untuk memperluas dampak atau luka yang ditimbulkan. Kadang-kadang besarnya dapat mencapai 2 kali lebih lebar dibandingkan peluru biasa. Expanding bullet pertama kali diproduksi pada awal 1890-an dan diberi nama Dum-Dum. Peluru ini dirancang untuk pecah menyebar saat terkena benturan. Pada sebagian besar kasus, luka yang dihasilkan sangat mematikan atau mengakibatkan kecacatan permanen. Yang kedua ada cluster bomb, atau sering juga disebut sebagai bom tandan atau bom curah. Bom jenis ini memiliki mekanisme unik di mana setelah diluncurkan dari pesawat tempur, bom akan hancur berkeping-keping menjadi ratusan bom kecil berupa kaleng. Setelah sebuah bom dilepaskan, bom meledak di ketinggian tertentu dan amunisi di dalamnya menyebar. Senjata ini sangat efektif terhadap target yang tersebar. Salah satu kelemahan utama mereka adalah tidak semua submunisi meledak setelah mencapai tanah tanpa menemukan target. Yang ketiga ada White Phosphorus atau WP atau biasa juga disebut dengan bom fosfor putih. Bom jenis ini dapat menghasilkan kebakaran dan asap yang akan melindungi gerakan dari pandangan musuh atau agar asal tembakan tidak terlihat oleh musuh. White Phosphorus bisa membakar apapun dengan sangat cepat. Fosfor putih yang dimasukkan ke dalam bom atau misil jarak dekat dapat meledak dan menyebarkan api. Bahan baku utamanya dapat mengakibatkan luka dan kematian dengan membakar jaringan otot jika asapnya terhirup atau tertelan. Yang keempat ada ranjau darat. Ranjau darat adalah alat peledak yang ditanamkan ke dalam tanah dan akan meledak ketika disentuh atau diinjak oleh sebuah kendaraan, orang, atau binatang. Ranjau darat biasanya digunakan untuk mengamankan daerah yang diperebutkan dan untuk membatasi pergerakan lawan dalam perang. Penggunaan ranjau darat sangat kontroversial karena masih tetap berbahaya meskipun bertahun-tahun setelah konflik berakhir. Menurut para ahli, beberapa juta ranjau darat yang masih aktif masih banyak tertinggal di berbagai belahan dunia. Yang terakhir ada biological weapon atau senjata biologi. Senjata biologi merupakan senjata yang menggunakan patogen bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Karakteristik dari senjata biologi biasanya mudah diproduksi dan disebar. Umumnya, senjata biologi yang baik memiliki waktu inkubasi yang cukup panjang di dalam tubuh penderita, sehingga penyakit dapat ditularkan dan menyebar secara luas sebelum dapat terdeteksi. Pemirsa, itu tadi beberapa senjata yang telah dilarang penggunaannya oleh hukum internasional.